Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu melakukan coaching, di mana kami adalah CGP Angkatan 6 kelompok 4 yang terdiri dari Bapak Muhammad Setiawan dan saya sendiri adalah Adi Suwandana Santoso. Mari kita saksikan video coaching kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Suwandana Santoso dengan Bapak Muhammad Setiawan ini akan melaksanakan coaching untuk pemecahan masalah manajemen waktu. Saya Adi sebagai coach dan Pak Awan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam Pak Adi. Iya Pak Awan. Ada apa ini? Apa yang Pak Awan mau bicarakan? Katanya ada yang bikin Bapak pusing ya Pak? Iya nih Pak Adi, pekerjaan saya keteteran semua Pak Adi. Ya pokoknya saya itu kewalahan untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Tantakan semua Pak Adi, nggak ada yang selesai. Oke Pak, waktu kita tidak banyak Pak Awan. Kira-kira apa yang Pak Awan harapkan dari percakapan kita ini Pak? Bagaimana ya Pak agar semua pekerjaan saya itu dapat selesai tepat waktu? Apa yang harus saya lakukan Pak? Itu ingin saya capai dari percakapan ini. Mungkin Pak Awan bisa jelaskan terkait pekerjaan Pak Awan yang harus diselesaikan itu apa? Dan yang bikin pusing Pak Awan itu juga apa? Saat ini Pak Adi, pekerjaan yang harus saya selesaikan itu sangat banyak sekali. Belum lagi belum selesai pekerjaan ini sudah datang pekerjaan yang baru. Dan sekarang ketambah lagi tugas-tugas yang harus saya selesaikan terkait pelatihan calon guru penggerak Pak Adi. Saya jadi tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. Nah, Pak Awan sendiri pengennya gimana nih? Atau kira-kira peluang apa yang Pak Awan miliki untuk dapat mengerjakan semua pekerjaan tersebut? Apa ya Pak Adi? Inti masalahnya ini kan sepertinya itu masalah waktu itu yang tidak cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. Apa saya petakan dulu ya Pak, waktu saya yang saya miliki ini, yang saya gunakan itu untuk apa saja gitu misalnya. Selain itu, apalagi kira-kira solusinya Pak Awan agar waktu yang Bapak miliki ini betul-betul dapat dimaksimalkan untuk menyelesaikan semua pekerjaannya Pak Awan? Mungkin dengan memaksimalkan waktu-waktu senggang yang saya miliki. Kadang itu nggak sadar Pak Adi, saya itu masih sering main game di handphone, atau kadang hanya sekedar lihat status di Instagram atau WA itu tiba-tiba udah 1 jam lebih gitu, nggak sadar sudah lihat status di Instagram atau WA. Mungkin itu saya pengen memaksimalkan itu Pak Adi. Nah, itu menarik sekali Pak Awan. Waktu-waktu yang kurang produktif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapak anggap penting. Sekarang rencana apa yang sudah Pak Awan siapkan? Pertama saya akan petakan dulu Pak Adi, dan pekerjaan saya serta memaksimalkan waktu yang kurang produktif untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mungkin akan saya
garis bawahi kalau saya mau main game. Itu mungkin Pak Adi yang dalam waktu dekat bisa langsung saya laksanakan. Kapan akan dimulai Pak Awan? Kira-kira Pak Awan? Selesai ini Pak Adi nanti akan saya petakan dan besok semoga sudah bisa saya terapkan Pak Adi. Oh, sungguh luar biasa ini Pak rencananya. Nanti 1 minggu kita ketemu lagi Pak. Saya penasaran dengan hasil apa yang sudah Pak Awan rencanakan tadi. Kira-kira apa yang Bapak rasakan selama percakapan kita pada hari ini Pak? Senang sekali sih Pak. Saya jadi bersemangat karena ternyata itu ada cara untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Harapan saya sih tidak hanya sekedar selesai, tapi selesai dengan kualitas yang terbaik. Terima kasih Pak Adi. Baik, sama-sama Pak Awan. Saya juga bisa menambah wawasan terkait tentang manajemen waktu Bapak. Sampai jumpa Pak Awan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah. Untuk coaching tentang masalah manajemen waktu sudah selesai. Berikutnya untuk percakapan yang kedua ini adalah coaching tentang pemecah masalah anak PKL atau praktek kerja lapangan. Sini Pak Awan atau Bapak Muhammad Setiawan sebagai coach dan saya sendiri Adi Swandana sebagai coach. Dimulai ya Pak? Oke siap. Assalamualaikum Pak Awan. Waalaikumsalam Pak Adi. Pak Awan ada waktu? Saya ingin curhat nih Pak. Oke siap. Memangnya Pak Adi ini ingin membicarakan tentang apa? Oke, ini Pak. Saya itu punya masalah dengan suamian saya yang sedang melakukan praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan, Pak. Mereka itu mengeluh karena diberi pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusannya, begitu, Pak. Baik Pak Adi. Kira-kira apa yang Pak Adi harapkan dari percakapan ini? Saya itu berharap Pak menemukan cara agar anak-anak bimbingan saya ini mengerti bahwa mereka itu harus siap dengan pekerjaan yang terkadang tidak sesuai dengan jurusannya, Pak. Kalau boleh tahu Pak Adi, sebenarnya permasalahannya itu seperti apa sih Pak Adi? Begini Pak Awan, saya kan membimbing siswa jurusan teknik komputer dan jaringan di sebuah perusahaan. Nah, mereka ini sedang melakukan seringnya itu melakukan pekerjaan administrasi, Pak. Kadang mengarsip surat, kemudian mengentry data. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu yang mereka anggap tidak sesuai dengan jurusan mereka, Pak. Ini menurut Pak Awan bagaimana ini yang harus saya lakukan ini? Oh, jadi anak-anak itu beranggapan seharusnya kalau saat magang pekerjaan mereka itu hanya terkait teknik komputer dan jaringan saja ya Pak Adi? Iya Pak. Dan saya juga bingung Pak, kenapa anak-anak jadi seperti itu? Padahal saya sudah pernah memberikan sebuah pemahaman. Dan kalau saya amati, mereka juga jadi tidak bersemangat Pak. Walaupun mereka mengerjakan pekerjaan itu
dengan sesuai dengan perintah, tapi mereka itu tidak bersemangat, Bapak. Oke, Padi, harusnya anak-anak ini seperti apa ketika mereka diberi pekerjaan tidak sesuai dengan jurusan mereka? Iya, Pak. Selama pekerjaan itu tidak terlalu jauh dari bidangnya, atau paling tidak mereka itu memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan itu, harusnya mereka ini meresponnya dengan baik dan dijadikan peluang untuk lebih banyak belajar tentang dunia kerja, tentang budaya kerja yang ada pada perusahaan itu, bukan malah tidak bersemangat, Pak. Harusnya anak-anak ini siap ya Pak Adi, karena justru pekerjaan tambahan ini akan memberikan mereka banyak pengalaman, terutama tadi terkait budaya kerja. Kalau dari sisi perusahaan, kenapa kira-kira Pak Adi kok sampai mereka itu meminta anak-anak magang untuk mengerjakan pekerjaan itu? Ini Pak, biasanya kan anak-anak itu di perusahaan itu kan pekerjaannya kan terkait dengan jaringan komputer, kemudian menginstal laptop, menginstal PC yang memang sesuai dengan bidangnya anak-anak. Cuman itu tidak setiap hari, Pak. Kadang maintenance-nya itu cuman 1 minggu dalam 1 bulan. Nah, itu pun kadang jarang, Pak. Makanya mereka ini diberi pekerjaan yang di luar kompetensi mereka. Nah, itulah yang menjadi masalah, Pak. Oh, jadi itu kenapa mereka diberi pekerjaan tambahan di luar kompetensi utama yang mereka miliki. Seharusnya ini juga jadi hal positif ya Pak Adi. Selanjutnya, apa yang akan Pak Adi lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Sebenarnya saya punya rencana, Pak, untuk datang ke perusahaan, Pak. Nah, itu menarik Pak Adi. Kapan rencananya Pak Adi ke perusahaan? Terus apa yang akan Pak Adi lakukan di sana? Ya, begini Pak. Rencananya setelah saya ngobrol dengan Pak Setiawan ini, saya akan menuju ke perusahaan. Pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan pemahaman kepada siswa saya apabila PKL itu tidak selamanya mengerjakan sesuai dengan kompetensi mereka. Tapi terkadang ini diberi pekerjaan di luar tetapi masih dalam batas kemampuan mereka. Dan saya juga akan bilang kepada siswa-siswa saya bahwa selama kalian di sini, perusahaan akan memberikan sebuah kepercayaan. Selain itu kalian akan diberi lebih banyak pengalaman, terutama terkait tentang budaya kerja di perusahaan. Nah, yang kedua, saya juga akan menemui pembimbing lapangan, kemudian pihak ARD untuk berdiskusi terkait perkembangan anak-anak atau siswa saya, Pak Awan, dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Sekaligus saya akan meminta kepada pembimbing lapangan, pada pihak RD apabila memberikan pekerjaan tambahan yang sekiranya mampu untuk mereka kerjakan. Begitu Pak Awan. Wah, keren ini, luar biasa rencananya Pak Adi terkait dengan siswa-siswi bimbingannya dan terkait dengan perusahaan yang mereka tempati. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak Adi. Amin. Terima kasih Pak Awan atas dukungan dan doanya Pak. Sama-sama Pak Adi. Oh ya Pak Adi. Untuk permasalahan ini siapa saja yang Bapak libatkan? Nah, ini kalau saya sendiri yang untuk melibatkan saya sendiri nggak mungkin Pak, karena kami pun di sekolah ini punya koordinator praktek kerja lapangan.
kami juga akan melibatkan wali kelas, kemudian wali siswa. Untuk perusahaan juga saya akan melibatkan pembimbing lapangan, Pak. Kemudian ada HRD, supaya apa? Supaya mereka juga mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada siswa-siswa kami. Luar biasa, komplit Pak Adi. Saya tunggu 1 minggu lagi ya, kita ketemu lagi Pak Adi. Saya itu penasaran dengan hasilnya nanti itu seperti apa. Baik Pak Awan, terima kasih Pak atas perhatiannya. Oke Pak Adi, sebelum kita hari percakapan ini Pak Adi, apa yang Pak Adi rasakan selama coaching ini? Saya sangat senang sekali Bapak, saya jadi bersemangat, lega rasanya. Kalau ada yang bisa saya ajak untuk membahas tentang permasalahan ini, ternyata ada cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa bimbingan saya pada saat mereka melakukan praktek kerja lapangan. Terima kasih ya Pak Awan. Ya, sama-sama Pak Adi. Saya juga jadi nambah wawasan nih terkait dengan anak-anak magang. Sampai jumpa Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Awan. Alhamdulillah pada sore hari ini saya Muhammad Setiawan dan Bapak Adi Swandana Santosa sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Coaching ini saya laksanakan dengan alur Tirta dengan mendengarkan, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendorong coach untuk mengambil keputusan. Terkait dengan saya sebagai coach, tentunya setelah coaching ini memberikan ilmu baru, menemukan cara-cara baru, ide-ide baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Kalau Pak Adi gimana Pak Adi saat menjadi coach yang Pak Adi rasakan? Ya, untuk saya selama menjadi coach saat menanyakan hal-hal tentang masalah anak-anak yang di PKL tadi, menurut saya sangat luar biasa Bapak, karena apa? Ini merupakan pengalaman yang nanti bisa kita jadikan sebagai pembenahan atau perbaikan-perbaikan di masalah-masalah berikutnya, karena memang dengan alur yang sudah kita pakai tadi, yaitu alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ini itu mulai tertata begitu Pak, sehingga saya sendiri sebagai coach ketika Pak Awan sebagai coach melakukan itu, menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Awan. Sama-sama Pak Adi. Sudah selesai Pak Adi ini berarti nggih? Alhamdulillah nggih. Semoga dengan proses coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan bisa membawa sebuah perubahan. Terima kasih dari kami, saya Diswandana Santoso dan Bapak Muhammad Setiawan. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.